wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana al-iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ad-da'i ilal jannati daris salam wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirati wa masabihidh dhalam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara para jamaah taklim subuh Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah. Mengawali taklim kita, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan fikiran dan hati kita sehingga dapat menerima petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Kita doakan saudara kita, keluarga kita maupun jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka. Allah pulihkan dan kembalikan kesehatan mereka, dan Allah panjangkan umur mereka dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah pelihara dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ala hadhihi niyyat wa kulli niyyatin salihah ma'al khitam bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Waftah lana bihi abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Bapak dan saudara sekalian, saat ini kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan berkenaan dengan taklim kita
untuk hari Selasa besok ya, kita liburkan sementara Pak ya, sampai ya kita beridul fitri, dan kita mulai lagi mungkin minggu kedua dari bulan Syawal. Nah, dari bulan Syawal, jadi kita libur mungkin 3 hari Selasa Pak ya, 3 hari Selasa. Baik Bapak dan saudara sekalian, pada hari ini sedikit kita akan menyinggung ataupun menjelaskan sedikit hal-hal yang berkenaan dengan penghujung bulan Ramadan. Yang pertama ya, jangan lupa tetap kita harus semangat, bahkan kalau boleh ditambah semangatnya. Semangat untuk qiyamul lail ya, kemudian semangat untuk membaca Al-Quran, dan jangan lupa juga yang utama semangat untuk bersedekah. Semangat untuk bersedekah, karena inilah afdalul ayyam fis sanah. Hari-hari inilah sampai akhir Ramadan merupakan hari-hari terbaik di dalam 1 tahun Hijriah ya. Jadi jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita mensurutkan semangat kita untuk beribadah. Bapak dan saudara sekalian, hampir semua ibadah diakhiri dengan hubungan antar manusia. Kalau kita sebut salat, diakhiri dengan salam. Salam itu adalah merupakan salah satu rukun dalam salat, dan disunnahkan ketika kita mengucapkan salam kemudian memalingkan wajah kita ke kanan dan ke kiri, ada terbetik satu sunnah, yaitu disunnahkan kita memberi salam kepada siapa yang ada di kanan kita, siapa yang ada di kiri kita. Berarti sholat itu diakhiri dengan ya hablum minan nas. Hablum minan nas. Ibadah haji Pak, ibadah yang demikian besar, berbiaya besar, dan dengan pengorbanan yang besar, haji dan umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ma birrul hajj, ya Rasulullah, apakah kemabruran haji itu? Atau dengan kata lain, apa itu pelaksanaan dari kemabruran haji? Maka Rasulullah menjawab, ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Kemabruran haji itu terletak pada yang pertama, ifsya'us salam ya, menebar kedamaian, menebar assalam ya, menyebarkan kedamaian, menyebarkan persahabatan, menyebarkan persaudaraan dan silaturahim. Yang kedua, wa it'amut ta'am ya, kemabruran haji itu adalah dengan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sama ya, haji dan umroh yang bermodal besar, berbiaya besar, dan pengorbanannya besar juga diakhiri dengan silaturahim atau hablun minan nas. Demikian juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan ya, bulan Ramadan juga diakhiri dengan hablum minan nas, yaitu membayar atau mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah. Jadi semuanya
bermuara kepada hablum minan nas. Ya, bermuara kepada interaksi kita antar sesama manusia. Nah, ibadah puasa Ramadan diakhiri dengan membayar zakat fitrah. Yang sering saya katakan dan dijelaskan oleh para ulama, ya, wajibnya adalah di akhir bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal. Akhir Ramadan dan awal bulan Syawal itu wajibnya. Kalau sekarang udah wajib belum, Pak? Udah wajib belum? Belum. Tapi boleh. Belum wajib zakat fitrah sekarang, tetapi boleh mengeluarkannya semenjak sekarang. Karena kewajiban zakat fitrah itu datang, ya, ketika penghujung bulan Ramadan dan masuk awal bulan Syawal. Kalau bahasa kita mungkin malam takbiran. Malam takbiran itulah wajib membayar zakat fitrah. Datang waktu wajibnya, ya, di penghujung, Pak. Ya, di penghujung bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal. Zakat fitrah kita tahu, Pak, yang fungsinya adalah tuhrotan lis-shaimi minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitrah yang kita keluarkan tujuannya yang pertama sebagai pembersih. Sebagai pembersih, Pak, bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan, ya, dari kesia-siaan yang dilakukan baik secara, ya, lisan ataupun secara perbuatan, ya, itu, Pak, oral maupun verbal. Itulah, ya, kita mengeluarkan zakat fitrah. Untuk apa? Mensucikan orang yang berpuasa. Yang kedua, baru fungsinya adalah tu'matan lil masakin, sebagai makanan konsumsi bagi fakir miskin. Jadi ketika kita keluarkan zakat fitrah, itu kita sedang mensucikan diri kita, membersihkan puasa kita, ya, membuat puasa kita lebih bersih dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, di dalam akhir bulan Ramadan, Pak, mohon maaf, kan kita beridul fitri. Idul fitri itu kan identik dengan perjalanan, as-safar, perjalanan luar kota ataupun di dalam kota, ya, yang dengan tujuan adalah mengunjungi sanak saudara dan handai taulan. Tentu saja ada hal-hal yang perlu juga kita ingat. Ya, di dalam safar tersebut ada kemuliaan. Meskipun safar itu meletihkan, perjalanan jauh itu meletihkan, tetapi juga ada kemuliaan, Pak. Kemuliaan yang pertama, orang yang musafir, safar, perjalanan jauh adalah, ya, doanya mustajab. Doanya mustajab. Jadi doa orang yang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, lebih diijabah ketimbang yang sedang berada dalam hador. Hador itu artinya sedang tidak mengadakan perjalanan, Pak, berada di tempatnya sendiri. Jadi safar itu adalah merupakan saat kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam safar juga ada rukhsah. Namanya
rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan, dispensasi, rukhsah, yaitu di dalam sholatnya kita boleh mengqasar dan menjamak sholat. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian, asalnya yang namanya rukhsah qasar itu asal mulanya adalah dalam peperangan. Makanya Allah berfirman, fa idza darabtum fil ardi, dan jika kalian mengadakan peperangan di muka bumi. Perang yang dimaksud, Pak, perang membela agama. Ya, perang membela agama. Jika kalian berperang, nah disamakan dengan itu, ya, dikiaskan dengan itu adalah perjalanan. Perjalanan jauh. Ya, perjalanan yang jaraknya 80 km lebih 600 meter. Pak, atau digenapkan orang 81. Pokoknya sudah 81 ke sana sudah boleh. Jadi itu hasil kias, Pak. Perjalanan dibolehkan mengqasar dan menjamak sholat adalah hasil dari kias. Mengkiaskan perjalanan dengan peperangan. Karena perintah Allahnya, wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kalian mengadakan peperangan di muka bumi. Nah, sedangkan kita sekarang menggunakannya dalam perjalanan jauh. Ini dasarnya adalah kias, Pak. Kias. Ya, karena ada kesamaan antara perang dengan perjalanan jauh. Sama-sama sulit, sama-sama mengejar waktu, sama-sama dalam keadaan serba darurat. Maka dipersamakan dengan itu, dikiaskan, ya, perjalanan jauh dikiaskan sama hukumnya dengan peperangan. Jadi kita boleh, Pak, ya, mungkin Bapak dan Ibu, saudara-saudara udah sering melaksanakan jamak dan qasar, ya, melaksanakan jamak dan qasar. Ini hal-hal yang kita ingat. Nah, yang terakhir tentu saja di Idul Fitri kita disunnahkan sholat Idul Fitri, ya, yang hukumnya sunnah muakkadah dan lebih afdol disunnahkan berjamaah. Lebih afdol berjamaah. Ya, sendiri boleh nggak kira-kira, Pak? Boleh. Boleh sendiri. Ya. Dan disunnahkan sesudah sholat Idul Fitri adalah berkhutbah. Ada yang melaksanakan khutbah, yang khutbahnya disebut juga dengan al-khutbatain, 2 kali khutbah. Ya, khutbah pertama dan khutbah kedua, cuma beda pelaksanaannya saja. Ya, kalau sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat. Kalau sholat Idul Fitri khutbahnya sesudah sholat. Ya. Kemudian ada lagi sunnah khutbah Idul Fitri. Khutbah pertama diawali dengan 9 kali salam. 9 kali takbir. Allahu Akbar, itu sebanyak 9 kali sebelum khutbah yang pertama. Dan 7 kali sesudah khutbah yang kedua. Ya, Pak, walaupun Bapak enggak jadi khatib, Bapak tidak berkhutbah, paling tidak, ya, ilmu khutbahnya kita paham. Ya, sehingga ketika khatib menyampaikan takbir 9 kali sebelum khutbah pertama dan 7 kali sebelum khutbah kedua, kita ngerti memang itulah sunnahnya.
sunnahnya, termasuk sholatnya Pak. Ya, kita ada sholat apa tuh? Idul Fitri. Dengan ciri khasnya apa sholat Idul Fitri, Idul Adha? Takbir berapa kali? 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Di mana takbir ini, Pak? Ya, takbir ini disebut dengan takbir zawaid. Takbir zawaid. Apa zawaid artinya? Jadi kata-kata zaidah, tambahan. Tambahan, Pak. Ya, sehingga mohon maaf ini sering dijelaskan oleh para ustadz, ya, kalau terlupakan takbirnya, ya, kalau terlupakan takbirnya, baik rakaat pertama atau rakaat yang kedua, sudah langsung membaca Al-Fatihah, sudah langsung membaca Al-Fatihah, walaupun hanya baru sampai kepada mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak boleh memutuskan Fatihah untuk ya mengejar yang namanya takbir. Ya Pak, jadi sebetulnya kalau secara pekerjaan Pak, sholat Idul Fitri dan Idul Adha lebih membutuhkan konsentrasi. Kenapa? Ada takbir tambahannya Pak. Sholat Jumat ada nggak takbir tambahan? Nggak ada. Sholat yang lain nggak ada. Tadi lebih membutuhkan konsentrasi, khususnya bagi imam dan khotib. Ya Pak ya. Karena walaupun hukum takbirnya hanya tambahan, bahkan sengaja pun dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha kita sengaja meninggalkan takbir tambahan 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali rakaat yang kedua. Kita sengaja tinggalkan sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha kita tetap sah, tidak berkurang. Ya, makanya kalau sudah mulai Fatihah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian imam lupa langsung Fatihah, kita nggak usah tegur dengan Subhanallah, nggak perlu Pak. Karena kalau kita katakan Subhanallah, pasti imam akan memutuskan bacaan Fatihah untuk bertakbir. Kedudukan hukumnya wajib Fatihah, sedangkan takbir tidak wajib. Ini yang sering Pak, ya, sehingga terlupakan, sehingga akhirnya memutuskan Fatihah, bahkan sudah sampai Alhamdulillahirabbil alamin, ada makmum teriak Subhanallah, akhirnya balik ke takbir. Ini nggak boleh, haram. Ya Pak, walaupun sholatnya tetap sah, sholatnya tetap sah, tetapi ya haram hal seperti itu, memutuskan bacaan Fatihah yang merupakan rukun sholat hanya untuk melaksanakan takbir zawaid. Bapak dan saudara sekalian, ya, ini saja sekedar mengingatkan, ya, sekedar mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, ingatkan urut-urutan ibadah yang kita lakukan di akhir Ramadan dan di awal bulan Syawal. Ya. Nah, ada satu lagi Pak yang ingin saya ingatkan lagi, ya. Beberapa hari ini banyak yang bertanya tentang puasa bulan Syawal. Ya, puasa bulan Syawal, di mana Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal, ya, kana kasomid dahr. Orang yang berpuasa 1 bulan Ramadan dan mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal,
maka dia mendapatkan pahala sama dengan pahala puasa selama 1 tahun penuh. Ya Pak, dengan menambahkan di bulan Syawal 6 hari bulan Syawal. Ya, baik langsung pada hari kedua dan berturut-turut mutatabiah 6 hari, ataupun ditunda bukan hari kedua, hari berikutnya dan dilaksanakan secara tidak berurutan. Boleh tidak berurutan, walaupun yang terbaik adalah berurutan. Bapak dan saudara sekalian, ini saja yang bisa saya sedikit jelaskan berkenaan dengan penghujung bulan Ramadan dan mengawali bulan Syawal. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan Pak. Enggak ada. Pas. Ya. Baik Pak, kalau sudah demikian ya, kita sekali lagi saya katakan untuk hari Selasa besok ya, kita liburkan sementara ya sampai 2 Selasa sesudah Idul Fitri. Ya, kita libur sementara karena saya yakin sebagian dari kita ini masih ada di kampung, Pak. Ya, masih ada di kampung. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma yassir alaina zakatal fitri. Allahumma yassir alaina zakatal fitri. Allahumma yassir alaina zakatal fitri wa salati idil fitri wa silatul rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan berilah kami kemampuan untuk bersyukur dengan melaksanakan salat Idul Fitri, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk bersilaturahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.